Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Xia Huang tercengang. Seorang kaisar ditampar lututnya seperti ini. Dia merasa linglung, dan kognisinya terganggu. Bahkan jika telah disimpulkan sebelumnya bahwa Sui, yang kembali ke benua Changqing kali ini, mungkin telah menguasai kekuatan untuk membunuh kaisar, tetapi dia tidak pernah berpikir tentang hal itu. Kaisar dari keluarga Ye bahkan tidak bisa menahan tamparan. Acang dan yang lainnya sudah terbang keluar dari bawah jurang bintang jatuh, dan mereka kebetulan menyaksikan pemandangan ini, dan mau tidak mau tinggal di sana untuk sementara. Beberapa hari yang lalu, Ye Yunjia memimpin sekelompok orang kuat klan Ye untuk muncul, dan dengan mudah menghancurkan kota Jiuding. Namun, saat ini, monster tua yang menakutkan ini ditekan oleh Sui dengan tamparan. Siapa yang tidak kaget? Ye Yunjia dipermalukan, dan menjadi marah. Aku benar-benar tidak bisa membantumu? Dia melonjak di seluruh tubuhnya, dan kekuatannya meningkat. Dunia bergetar hebat, dan situasi berubah. Aura milik kerajaan juga diam-diam meresap dari Ye Yunjia. Kekuatan aturan Zoutian yang meliputi benua Changqing diwaspadai, dan terlihat dengan mata telanjang bahwa ada suasana kacau berwarna-warni yang menggantung dari langit, mencoba untuk menekan Ye Yunjia. Adegan ini membuat semua orang gemetar, ngeri, dan menyadari ada yang tidak beres. Tapi Ye Yunjia tidak peduli dengan itu. Sekarang, dia lebih suka dipukul keras oleh serangan balik dari kekuatan aturan Zoutian, dan dia juga akan mengambil tindakan untuk mengalahkan Sui terlebih dahulu. Kekuatan pemuda ini berada di luar surga dan di luar imajinasi. Jika tidak segera ditekan, akan ada masalah tanpa akhir. Naik. Ye Yunjia minum. Dia dikelilingi oleh seberkas cahaya, menerbangkan tangan emas yang menekannya, dan berdiri dari tanah. Pada saat itu, janggutnya berkibar, pakaiannya berburu, matanya dingin seperti listrik, dan dia penuh dengan aura kekaisaran, seperti dewa. Tapi saat dia bergerak dengan Taoismenya, dia tiba-tiba mengimbangi dan melarutkan kekuatan aturan Zoutian milik benua Changqing. Kekuatan ilahi semacam itu membuat hati semua orang tenggelam ke dasar lembah, seperti jatuh ke dalam gua es. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kerajaan kekaisaran. Mata Ye Yunjia terbuka dan tertutup, rohnya melonjak, dan dia berkata dengan dingin, "Penghalang jahat kecil, kamu seharusnya merasa beruntung bahwa kamu dapat membiarkan kursi ini menggunakannya." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat jejak penghinaan di mata Sui. Di bawah tatapan terpana semua orang, Ye Yunjia, yang memiliki napas menakutkan seperti dewa, tak tertahankan seperti lalat ketika menghadapi telapak tangan ini, dan tertembak terbalik turun. Keluar. Memutar kesakitan. Terutama teriakannya yang sekeras membunuh babi. Ketika dia jatuh ke tanah, Ye Yunjia sudah kusut dan berlumuran darah. Adegan seperti itu membuat Huang Xia, Acang dan yang lainnya tercengang. Ini terlalu kontras. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Ye Yunjia, yang telah menunjukkan kekuatan kaisar, masih rentan? Selain itu, dia terluka parah oleh tamparan. Yang paling lucu adalah bahwa kekuatan aturan Zoutian dari benua Changqing juga memanfaatkan situasi untuk membuat pukulan dan membanting Ye Yunjia, membelah kulit dan dagingnya, dan tubuhnya hancur. Dia mengejang hebat seperti orang gila. Sehingga kaisar dari klan Ye di Kunwu, meski malu setengah mati, harus segera melarang kembali kekuasaan kaisar. Jika tidak, dia akan dikutuk. Ayo, berdiri, ayo. Sui berjalan mendekat. Kaisar dari kerajaan Xuanzhou seperti Ye Yunjia mungkin bisa menjadi liar di benua Changqing hari ini. Tapi di mata Sui, Zhao dan semut tidak berbeda. Perhatikan bahwa sejak di alam roda roh, dia membunuh sejumlah karakter serupa yang tidak diketahui jumlahnya. Jangan ke sini. Ye Yunjia menjerit, gemetar di sekujur tubuh, jelas benar-benar ketakutan dan ketakutan. Hati orang-orang kembali bergejolak. Xia Huang ingat malam itu beberapa hari yang lalu, Ye Yunjia yang muncul, berdiri di udara, dan dengan satu pisau, dia menghancurkan Gunung Tianmang, membuat keluarga kerajaan Daxia tidak tahu berapa banyak orang yang mati secara tragis.
Ye Yunjia saat itu mendominasi seperti dewa, tak tertandingi. Dan sekarang, dia seperti anjing tua yang terluka, ketakutan dan sengsara. Acang dan yang lainnya kesurupan untuk sementara waktu, tidak dapat membayangkan bahwa sosok menakutkan yang hampir sepenuhnya mengalahkan mereka sebelumnya akan begitu tak tertahankan di depan mata. Sui, sudah cukup buruk. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Nya yang penuh amarah dan niat membunuh tidak sempat melampiaskan. Ye Yunjia ini benar-benar layu, yang membuatnya sangat tidak senang. Tetapi hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar dipenjara oleh Sui dan mulai mencari jiwanya. Setelah beberapa saat, Sui mengusap telapak tangannya, dan arwah Ye Yunjia hancur dan menghilang tanpa jejak. Kaisar dari klan Ye di Kunwu ini tidak memiliki perlawanan dari awal hingga akhir, dan benar-benar terbunuh pada saat ini. Sui mengenakan jubah hijau dan bersih. Tapi itu meremehkan, membunuh seorang kaisar seperti membunuh seekor semut. Menyaksikan semua ini, Xia Huang, Acang, dan yang lainnya memiliki perasaan tidak nyata seperti mimpi, dan hati mereka terkejut sampai tak tertandingi. Bagi mereka, kerajaan itu seperti legenda, seperti dewa. Terutama, sejak 30.000 tahun ketika Dark Ancient Forbidden memblokir benua Changqing, belum ada negara kekaisaran yang nyata di dunia ini. Karena itu, ketika Anda melihat seorang kaisar legendaris yang digantung dan dipukuli oleh Sui seperti ayam dan anjing, lalu dibunuh sesuka hati, maka tunggu. Bisa dibayangkan seberapa besar. Acang, sebagai roh bawaan yang lahir dari sumber langit biru, secara alami telah melihat gaya kaisar, seperti Yuan Tongtian, kaisar iblis Sumi, yang pernah menjadi pendampingnya. Tapi Acang tidak bisa membayangkan bagaimana Sui akan begitu tirani sehingga dia akan membunuh seekor ayam dan seekor anjing tanpa melihatnya selama setahun. Mengapa kamu menatapku seperti ini dan tidak mengenaliku? Sui berbalik dan tersenyum. Dia melirik wajah Acang, Wen Lingsui, Cajin, Ning Siji, dan lainnya. Dao Heart yang semula dipenuhi amarah dan niat membunuh, akhirnya lega. Kecil. Singkatnya, semua orang terbangun seperti mimpi. Saudara Sui, ini benar-benar kamu? Dulu aku berpikir bahwa beberapa makhluk abadi turun dari langit untuk menyelamatkan kita. Wen Lingsui bersorak, suaranya jernih, dan segera bergegas ke depan. Dulu, dia tidak segan-segan memeluk Sui, karena dia sudah terbiasa dengan kemesraan seperti ini saat berada di rumah Wen di kota Guangling. Tapi saat ini, ketika dia datang ke Sui, dia ragu-ragu. Sui tersenyum dan mengusap kepala gadis itu, penuh cinta dalam kata-katanya, dan berkata dengan hangat, Lingsui telah tumbuh dewasa, dan dia mulai tahu bahwa pria dan wanita-wanita tidak dapat dipisahkan. Wen Lingsui menggigit bibir merah muda kristalnya, tiba-tiba mengulurkan lengan batu gioknya, memeluk Sui dengan kuat, dan meletakkan kepala kecilnya di dekat dada Sui. Suara jernih dan ceria, saudara Sui, di depanmu, aku tidak akan menghindari kecurigaan. Suasana yang akrab membuat Sui merasa sangat nyaman. Sebelum dia membangkitkan ingatan kehidupan masa lalunya, atau setelahnya, mantan ipar di depannya selalu memperlakukannya dengan tulus. Tidak pernah berubah. Dalam hati Sui, Wen Lingsui seperti adik perempuan, manis. Di bawah mata semua orang, Wen Lingsui terlalu malu untuk terlalu dekat dengan Sui, dan segera melepaskannya, dan Qiao Sheng berdiri di sisi Sui. Seorang Chang datang untuk menyambutnya. Sui menjentikkan jarinya, memberikan sebotol pil obat kepada Ah Chang, dan berkata dengan hangat, jangan ucapkan salam ini, pergi dan sembuhkan. Ah Chang membeku sesaat, lalu tersenyum dan mengangguk setuju. Sui melirik Ning Siji, Cajin dan yang lainnya, dan berkata, kalian juga tinggal di sini untuk saat ini, istirahatlah yang baik, tunggu aku pergi ke keluarga Kun Wu Ye untuk jalan-jalan, dan jaga hatimu. Gadis itu, Yuan Heng dan yang lainnya diselamatkan, mari kita berkumpul lagi. Dari ingatan jiwa Ye Yunjia, Su Yi mengetahui bahwa sejak kemarin, para sandera yang ditangkap oleh orang-orang kuat Ye semuanya telah dibawa ke alam Changsuan. Ketika semua orang mendengar kata itu, hati mereka semua membeku, menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk merayakan reuni. Set. Su Yi meraih tangannya dan meraih peta Changsuan Seiji, yang ditinggalkan tidak jauh,
dan menyentuhnya dengan telapak tangannya. Hapus dengan mudah. Dengan pikiran Sui yang bergerak, Yingke, yang terjebak dalam harta ini, segera melarikan diri. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 10 kaki, terluka parah, berdarah, dan mengerikan. Tetapi ketika dia melihat Sui, Jiao hitam tua kehilangan suaranya, "Tuan Su." Sui melambaikan jubah lengan bajunya dan menyerahkan sebotol pil obat, dan berkata dengan hangat, "Sembuhkan dulu." Ya, Yingke berubah menjadi bentuk manusia lagi dan mengambil pil obat dengan kedua tangan. "Kaisar Xia, ayo pergi ke alam Changsuan." Sui tidak berniat menunda. Pertama, dia khawatir tentang keselamatan Wen Xinzhao, Yuan Heng, dan lainnya, dan kedua, kebencian dan niat membunuhnya belum benar-benar terobati. Bagus. Xia Huang langsung setuju. Setelah melihat kekuatan tempur Sui yang menakutkan, kekhawatiran batinnya telah lama tersapu, dan yang paling mengkhawatirkan adalah anggota keluarga kerajaan yang ditangkap oleh klan Kun Wuye. Seperti putrinya Xia Qingyuan, Wang Jiyu, Sui Tianqi dan sebagainya. Peduli. Sui memandang Acang dan yang lainnya, dan memperingatkan dengan lembut. Semua orang mengangguk setuju. Segera, Sui dan Xia Huang pergi bersama. Sampai sosok yang menyaksikan mereka menghilang, Acang menghela nafas lega, dan bergumam, rekan Taoisu telah menjadi semakin kuat. Ya, meskipun rekan Daoisu telah menahan auranya sebelumnya, saya tidak tahu mengapa, ketika saya menghadapinya, saya merasakan kekaguman dan depresi yang tak terbendung di hati saya, seperti menghadapi makhluk abadi di langit. Seperti Ning Xijia dipindahkan. Ini adalah celah di alam, seperti rusa besar yang bertemu dengan harimau, ia secara alami takut. Yingke juga merasakan hal ini, dan setuju. Tapi kenapa aku tidak merasakannya, dan aku tidak menyadari betapa menakutkannya kakak Sui. Wen Lingsui mengedipkan matanya yang jernih dengan ekspresi bingung. Itu karena kamu sudah memiliki hatimu dan tidak benar-benar memahaminya. Acang tersenyum. Cha Jin bergumam di dalam hatinya, Tuan muda. Dia memang berbeda dari sebelumnya, semakin terpisah dan keluar dari dunia, tetapi tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasinya, temperamennya anaknya masih sama seperti dulu. Sama. Di Daxia, di kedalaman pegunungan yang luas, ada ngarai. Di ngarai, ada altar Tao yang aneh dan sederhana dengan jarak 10 kaki. Pada saat ini, ada 4 orang kuat dari klan Ye di Kunwu yang ditempatkan di sekitar altar Tao. Hei, orang ini Ye Feng diberkati. Ketika dia akan pergi, dia berkata bahwa dia akan memberinya setan pedang kecil, dengan penampilan cantik sebagai kuali budidaya ganda, yang benar-benar patut ditiru. Seorang pria kurus menghela nafas. Setan pedang kecil mendengar hati. Bintang paling mempesona di benua Changqing saat ini, dicari oleh dunia sebagai peri yang diasingkan, dengan ilmu pedang yang luar biasa dan keindahan yang anggun. Apa yang membuatmu iri? Siapa yang membuat Ye Feng memiliki leluhur yang baik? Tidak ada perbandingan. Seorang pria berjubah kuning menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah nama keluarga kecil yang memarahi Su itu akan muncul. Jika dia terus bersembunyi, bukankah kita akan sibuk? Siapa yang tahu? Hei, ada orang di sini. Tiba-tiba, pria kurus itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Saya melihat seorang pria muda berjubah berjalan ke depan. Ini Sui. Siapa kamu? Pria kurus itu mengerutkan kening. Ini dia, bajingan kecil bermarga Su. Pria berjubah kuning itu berteriak dan segera mengenali identitas Sui. Tiba-tiba, 3 lainnya terkejut, menyadari ada yang tidak beres, dan segera mengorbankan harta mereka, menunggu mereka. Kamu baru saja mengatakan, siapa yang akan memberikan setan pedang kecil, sebagai tungku perbaikan ganda? Sui menatap pria kurus itu. Mata pria kurus itu berkedip, dan dia berkata, ingin tahu. Ya, pergi ke Changsuan Realem bersama kami, dan tentu saja semuanya akan menjadi jelas. Sui mendengus dan menjentikkan. Boom! Tubuh pria kurus itu meledak, berubah menjadi abu dan jatuh. Tubuh dan jiwa dihancurkan. Teknik pembunuhan yang sombong ini mengejutkan 3 lainnya, dan mereka benar-benar ketakutan, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Anda berbicara.
Suyi memandang pria berjubah kuning itu. Pria berjubah kuning itu gemetaran, lututnya lemah, dia menelan ludah dan berkata, "Aku berkata, bisakah kamu memberiku cara untuk hidup?" Boom! Suaranya masih bergema, dan tubuhnya juga meledak, berubah menjadi abu. Hal ini membuat dua lainnya ketakutan hingga pingsan, berteriak ngeri, salah satu dari mereka berbalik dan lari, ekspresi ketakutan. Boom! Cara membunuh orang yang tidak terlihat seperti ini, sehingga satu-satunya yang tersisa tidak dapat menahannya lagi, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan gemetar, "Tuan, tunjukkan belas kasihan," kataku. Mengatakan. Suyi menggelengkan kepalanya seolah-olah dia cemberut, dan berkata, "Pokoknya, aku akan pergi ke keluarga Yemu. Tidak masalah apakah aku mengatakannya atau tidak." Pria itu tetap tinggal. Tidak menunggu dia bereaksi, tubuhnya berubah menjadi abu, dan dia mengikuti jejak tiga lainnya. Dari awal hingga akhir, Suyi tampak acuh tak acuh dan santai, seolah-olah dia tidak membunuh empat pria kuat dengan kultivasi roda spiritual, tetapi beberapa lalat yang tidak sedap dipandang. Perilaku ceroboh menunjukkan semacam ketidakpedulian terhadap niat membunuh yang ekstrim. Suyi selalu bertindak dengan ketidakadilan dan hutang, dan tidak akan pernah membunuh tanpa pandang bulu. Tapi kali ini berbeda. Ada banyak sekali tokoh keluarga kerajaan Daxia yang meninggal secara tragis. Selain itu, Acang dan yang lainnya diburu, Wen Xinzhao, Yuan Heng, dan lainnya ditangkap, dan anggota inti keluarga kerajaan Daxia dikurangi menjadi tahanan. Semua ini benar-benar menyentuh dasar Suyi. Baginya, klan Kunwuye tidak perlu lagi ada di dunia. Om! Suyi memberi isyarat dengan kedua tangannya, secara langsung mendesak altar Tao yang sederhana dan aneh itu. Ini adalah formasi transfer ruang angkasa kuno, yang dapat mengarah langsung ke kota raksasa bernama Tianchang, di alam Changsuan. Adapun Kaisar Xia, Suyi telah menempatkannya di benih Changqing. Ketika dia tiba di Gunung Kunwu, dia akan membiarkan Kaisar Xia melihat dengan matanya sendiri bagaimana klan Kunwuye dihancurkan. Segera, altar bersinar, dan hujan cahaya ruang yang megah dan berwarna-warni mengalir. Suyi melangkah ke altar tanpa ragu-ragu. Boom! Dengan deru kekuatan luar angkasa, sosok Suyi menghilang dalam sekejap. Alam Changsuan, juga dikenal sebagai Pasar Bintang ke-8. Kota Tianchang adalah kota terbesar di alam Changsuan. Alasannya sangat sederhana, 300 mil jauhnya dari kota ini adalah Gunung Kunwu. Dari zaman kuno hingga sekarang, keluarga Ye memiliki reputasi sebagai Kunwu 1000 kaki, satu daun menutupi langit. Suram secara alami, disertai gerimis. Di kedalaman istana kuno yang megah di kota Tianchang, sebuah altar berdiri di dalamnya. Seorang lelaki tua duduk malas di sisi altar Tao, memegang kipas di tangannya, menutup matanya dan beristirahat, dengan sikap yang sangat santai. Istana ini adalah situs keluarga Kunwuye. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang berani menjadi liar. Om! Fluktuasi spasial yang aneh tiba-tiba muncul di altar Tao, membangunkan lelaki tua yang sedang tidur. Mungkinkah leluhur Yunjia telah menangkap pria kecil bermarga Su? Pria tua itu terkejut. Segera, dia sepertinya mengerti samar-samar, itu benar, mudah untuk menangkap si kecil dengan leluhur Yunjia. Aneh, ada warna kompleks di dalam matanya. Sambil berpikir, lelaki tua itu bangkit dari kursi dan merapikan pakaiannya, berniat menyambut kemenangan keluarga Ye yang kuat. Wow gelombang. Segera, ruangan itu dipenuhi cahaya dan hujan, dan sosok tinggi muncul dari udara tipis. Hei, kamu! Pria tua itu terkejut, bagaimana dia bisa menjadi orang asing? Suyi yang datang. Dia melirik ke aula, perlahan berjalan turun dari altar, dan berkata, "Kamu satu-satunya di sini?" Orang tua itu menyadari ada yang tidak beres, tetapi ekspresinya tetap tenang, dan berkata, "Saya berani bertanya siapa yang mulia dan mengapa." Suyi bertanya, "Kamu tidak mengenaliku?" Pria tua itu sedikit mengernyit, dan segera tampak menyadari sesuatu, wajahnya berubah total. "Kamu, kau adalah anak bermarga Su." Dia shock dan gelisah. Formasi teleportasi kuno yang mengarah ke benua Changqing ini dibangun oleh klan Ye mereka dengan susah payah,
dan hanya klan Ye mereka yang kuat yang dapat menggunakan formasi ini. Tapi sekarang, Ye Yunjia dan yang lainnya yang pergi ke benua Changqing belum kembali, tetapi Sui telah datang, yang membuat lelaki tua itu masih belum jelas, dan sesuatu telah berubah. Sepertinya potretku sudah menyebar ke seluruh keluarga Ye. Sui berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak terkejut. Setelah itu, Sui berhenti berbicara omong kosong, mengangkat tangannya dan meraihnya. Orang tua itu tidak punya waktu untuk melawan, dan langsung dicengkeram lehernya, memenjarakan kultivasinya, dan membawanya ke Sui. Tepat ketika Sui hendak menghancurkan tubuhnya dan mencari jiwanya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.